Shalom teman-teman semua, haleluya, silahkan duduk. Ya, thank you buat present worship pada siang hari ini. Ya, jadi kita sudah masuk di bulan Februari, bulan kedua di 2024. Ya, jadi judul sharing firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah 100% love. Nah, sedikit story ya, kenapa bisa muncul judul 100% love? Karena pada saat saya mempersiapkan ini, saya 100% forgot. Saya benar-benar lupa kalau saya harus membawakan firman pada siang hari ini. Ya, thank you buat Ko Budi. Hari Sabtu pagi-pagi ngechat saya. Judul firmannya apa David untuk besok? Oh. Tapi saya percaya pada saat saya membaca notifikasi itu saya cuman oke lah. Karena saya lupa tapi saya percaya saya tetap dikasihi. Makanya saya berikan judul 100% love. Ya, karena kita di bulan ini kita sama-sama belajar tentang loving relationships. Ya, jadi ya kalau tahu kenapa bisa muncul judul ini, ya dan saya bersyukur saya bisa menyelesaikan ini karena saya percaya bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan dan untuk Tuhan. Ya. Jadi di bulan Februari ini ya kita sama-sama tahu bahwa akan ada beberapa event besar yang terjadi. Pagi tadi Pastor Iman sudah menyampaikan ya, ada yang namanya Imlek nih ya yang merayakan ya kan, akan ya Kyonghi, kemudian ada yang namanya Hari Valentine dan kemudian juga di tahun ini bertepatan dengan Pilpres ya. Jadi di bulan Februari ini adalah bulan yang cukup banyak event yang terjadi. Ya, dan saya percaya pada saat kita tahu anak-anak muda Februari itu adalah identik dengan apa sih? Hari Valentine, hari kasih sayang. Ya, dan saya ingin mengatakan pada siang hari ini buat anak-anak muda sekalian bahwa kebahagiaan itu timbul bukan dari ada atau tidak adanya pasangan. Tetapi di dalam rasa syukur terhadap keberadaan kita saat ini. Maksudnya gimana? Seringkali kita kalau masuk di dalam Hari Valentine atau hari kasih sayang ya kita terus merasa wah kok saya masih single ya, terus kemudian kita melihat teman kita mungkin sudah punya pasangan, sudah punya gebetan misalnya ya, ada coklat yang dikasih kepada pasangannya ya, dan kita kemudian merasa bahwa wah aku kok single ya, kemudian kita menjadikan apa ya istilahnya pacaran itu menjadi sebuah target. Ya, menjadi sebuah yang kita fokuskan. Oke, tahun ini saya harus punya pacar. Tahun ini saya harus mendapatkan gebetan, ya. Dan saya ingin encourage juga kepada teman-teman semua yang masih muda, ya. Dan karena saya juga masih muda bagi kepada kita semua di sini, ya. Bahwa punya pasangan ya bukanlah seperti sebuah target yang harus difokuskan, ya. Tetapi jalanilah kehidupan yang ada. Carilah kita teman sebanyak-banyaknya. Karena barangkali di dalam perjalanan kalian tanpa sadar di situ kalian bertemu dengan pasangan yang tepat. Maksudnya gimana? Jangan kita memfokuskan diri kita untuk saya pengen punya pacar. Jangan memfokuskan diri kita untuk saya punya kekasih atau segala macam itu. Tapi saya encourage buat teman-teman semua, ayo kita sama-sama cari teman sebanyak-banyaknya ya. Jangan menutup diri ya, tetapi benar-benar kita tahu bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita percaya sama Tuhan, Dia akan mempertemukan kita pada pasangan yang tepat. Seperti itu. Dan ayat yang akan kita buka sama-sama di bulan ini adalah di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13 dikatakan demikian. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, seringkali kita pernah mendengar ya istilah wah tak kenal maka tak sayang gitu kan. Ya dunia mengajarkan seperti wah ini tak kenal maka tak sayang ya kan. Nah kalau sudah kenal apakah sudah pasti disayang? Pertanyaan seperti itu kan. Kalau kita lihat Tuhan kita Yesus Kristus ya sosok kasih yang sempurna di situ. Jauh sebelum kita mengenal Dia sudah mengenal dan sayang terhadap kita. Nah ini yang luar biasa ya Tuhan kita. Dia telah mengasihi kita dan bahkan sebelum kita mengenal Dia sudah sayang terhadap kita semua. Ya, dan di dalam ayat yang kita akan fokuskan di bulan ini ya, di dalam ayat Yohanes 15 ayat ke-12 sampai dengan ke-13 ini, begitu sempurnanya kasih Tuhan kepada kita yang mau untuk mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Maksudnya gimana? Di dalam Tuhan gak ada yang namanya istilah the good, the bad, and the ugly. Yang baik, yang jelek,
yang paling buruk ya, yang seelek-eleknya semua tuh. Di dalam Tuhan gak ada istilah ini, the bad, the good, and the ugly. Ya, semuanya memiliki tempat dan bagian yang sama. Di mana tempat dan bagian yang sama, yaitu berada di dalam hatinya Tuhan. Ya, pahami baik-baik di sini bahwa tidak ada istilah, oh ini dia orang baik, ini the good, the bad, and the ugly, semuanya mendapatkan tempat yang sama, yaitu di dalam hatinya Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan memanggil kita semua ya untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita percaya bahwa tidak akan pernah bisa kita menyaingi kasihnya Tuhan. Jadi jangan pernah menjadi Tuhan di dalam kasih. Ya, kita tidak akan pernah bisa menyaingi kasihnya Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Ingat ya, kita ini lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mengasihi kita padahal kita belum kenal dia. Ya kan? Tetapi sebagai orang-orang yang lebih dulu dikasihi Tuhan, kita bisa membuat orang melihat kasih Kristus bagi mereka melalui kita. Kita bisa melihat, orang bisa melihat adanya kasih Kristus melalui kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu dengan apa? Dengan kita bisa dan mau untuk menerima orang-orang yang di sekitar kita. Kita gak perlu beda-bedain, gak mau temenan sama dia. Memang kita harus berpilih-pilih ya di dalam berteman gitu kan. Itu memang satu hal yang harus ya. Tetapi kita jangan punya mindset kita harus membedakan mereka. Ya, kembali lagi gak ada istilahnya the good, the bad, and the ugly di hadapan Tuhan. Semuanya mendapatkan tempat yang sama, yaitu di dalam hati Tuhan. Ya, dan siang hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa 100% loved. 100% kita ini dikasihi. Ingat ya, 100% kita dikasihi. Dan kita hanya bisa mendapatkan kasih yang sempurna itu dari Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama berbicara tentang 100% love. Dikatakan adalah I am redeemed. Saya telah ditebus. Ada kata redeem di situ atau penebusan. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, kita akan buka sama-sama. Poin yang pertama yaitu redeem. Efesus 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Wow. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kata redeem ya. Redeem itu kalau kita lihat terjemahannya di dalam bahasa Inggris itu artinya adalah buy back. Dibeli kembali, to get or win back, mendapatkan kembali atau dimenangkan kembali, ya. Dan saya suka dengan kata redeem ini, kenapa? Karena kita ini dibeli dan dibayar secara lunas oleh Tuhan. Kita sudah dimenangkan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya gimana? Pada saat kita berbicara tentang kasih Tuhan ya, kasih Tuhan Yesus pada kita menebus setiap dosa-dosa dan kesalahan yang ada. Dan pada saat Tuhan menebus kita di atas kayu salib, ketika Dia berkata bahwa sudah selesai, semua sudah selesai, ini berarti bahwa apa? Tidak ada dosa yang terlewat yang belum ditebus oleh Tuhan. Yang pegang ini. Jadi pada saat Tuhan mati di atas kayu salib, Dia menebus dosa kita, Tuhan berbicara bahwa sudah selesai. Ini berarti apa? Tidak ada dosa yang terlewat yang belum ditebus oleh Tuhan. Waduh, ternyata si A ini berbuat ini. Ini belum ditebus ini. Enggak. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita pada saat Dia berbicara sudah selesai, berarti tidak ada dosa yang terlewat yang belum ditebus oleh Tuhan. Your past, your present, and your future sins, dosa kita yang di masa lalu, dosa kita yang ada di masa sekarang, dan mungkin dosa kita yang ada di masa yang akan datang, sudah ditebus oleh darah Yesus dan tidak ada yang terlewatkan. Titik. Namun, ini bukan berarti menjadikan kita sebuah jaminan untuk kita bisa bebas melakukan dosa. Tetapi menjadikan kita terbebas dari kemauan untuk melakukan dosa karena kita telah 100% ditebus. Ini yang kita pegang sama-sama. Bahwa tidak ada dosa yang terlewatkan yang belum ditebus oleh Tuhan. Tetapi ya, jangan menjadikan ini sebagai sebuah jaminan bahwa kalau gitu saya bebas untuk kita melakukan dosa.
Yang harus kita pahami di sini adalah justru dengan adanya jaminan ini membuat kita mau ya terbebas dari kemauan kita untuk kita melakukan dosa. Katakan sama-sama, I am fully redeemed. Kita sudah ditebus secara penuh. I am fully redeemed. Ya. Dan pada saat Tuhan Yesus menebus dosa kita, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Kenapa? Karena pada saat Tuhan Yesus menebus dosa kita, yang Dia lihat itu adalah kita, bukan dosa kita. Pada saat Tuhan Yesus menebus dosa kita, yang Dia lihat adalah kita. Tuhan memandang kita. Dia tidak pada saat Tuhan Yesus Dia tidak melihat dosa kita. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Bukan berarti Yesus suka kita berbuat dosa, tidak. Tetapi yang pada saat Tuhan Yesus menebus, makanya tidak ada dosa yang tidak dapat ditebus oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat kita berharga di mata Dia. Ada sebuah quote yang bagus dikatakan demikian. Jesus takes everything that I am, just as I am, while I receive everything that He is. Maksudnya gimana nih? Semua yang jelek, semua yang buruk, semua yang kelam sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan digantikan dengan semua yang ada pada Yesus Kristus. Yaitu apa? Kebenarannya, keselamatannya, pengharapannya, dan kehidupannya. 100% redeemed, 100% loved. 100% kita ini dikasihi, 100% kita ini ditebus, ya, dan 100% kita punya kehidupan di dalam Kristus. Ya, dikatakan demikian di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22. Yesaya 44 ayat yang ke-22 dikatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Pada saat kita merenungkan firman ini ya, kasih Tuhan kepada kita lah yang membuat kita bisa berbalik kepada Dia. Kita gak akan bisa berbalik kepada Dia tanpa adanya kasih Kristus. Oleh karena dosa itu telah memisahkan kita, ya. Oleh sebab itu saya pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengambil langkah yang serius karena Dia sangat serius terhadap kehidupan kita. Pada saat Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia memberikan dirinya. Ya, disinilah kasih Tuhan kepada kita yang membuat kita bisa berbalik kepada Dia. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kasih Kristus yang membuat kita bisa berbalik kepada Dia. Dan saya mengatakan bahwa penebusannya adalah bukti bahwa Dia adalah Allah yang memiliki unconditional love. Bukan transactional love. Ya, jadi di bulan ini kita sama-sama belajar bahwa ketika Tuhan Yesus menebus kita, iya dong, Dia menebus kita sebelum kita kenal Dia kok. Kok bisa ya? Kan aneh kan? Ya ini hanya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. His love is unconditional. Kasihnya adalah unconditional, bukan transaksional. Ya, dikatakan I am fully paid by God. Aku telah sepenuhnya dibayar oleh Kristus. Wow. Bayangin aja ya, kalau orang yang namanya transaksi ya, pada saat Tuhan menebus dosa kita, membayar kita, Dia membayar kita supaya kita beroleh hidup. Bukan kita membayar Dia supaya kita bisa hidup. Bayangin kalau orang transaksi, yang kita mau apa? Kita mendapatkan sesuatu yang itu buat kita, transaksi. Tetapi Tuhan ketika Dia membayar kita, itu adalah supaya kita beroleh hidup. Dan kita gak perlu bayar Kristus supaya kita beroleh hidup. Ini bedanya, unconditional love ada dan hanya ada daripada Yesus Kristus. Tuhan Yesus menebus kita atau membayar kita supaya kita beroleh kehidupan. Dia memberikan kasih yang unconditional, tanpa syarat. Dan bukan transaksional. Ya dong, kalau dipikir-pikir ada banyak ya di dunia ini orang membayar agar mereka bisa beroleh kehidupan. Sadar gak? Dia membayar, banyak orang yang membayar supaya mereka beroleh kehidupan. Apa yang mereka bayar? Lifestyle-nya. Supaya mereka bisa beroleh kehidupan di dalam komunitasnya. Apa yang mereka bayar? Oh saya harus punya seperti ini ya. Supaya
kita bisa diterima di dalam komunitas. Padahal tidak. Pada saat Tuhan Yesus mengasihi kita, dia mengasihi kita unconditionally. Tanpa transaksi. Kalau saya boleh bilang transaksinya adalah Tuhan dengan dunia kegelapan. Pada saat Tuhan Yesus menebus dosa kita. Udah nih, ambil semuanya. Saya ambil dosa-dosa semua, saya tebus semua. Supaya anak-anak yang aku kasih bisa beroleh kehidupan. Ini unconditional love kepada kita. 100% love, 100% dikasih. Poin yang kedua adalah I am restored. Atau saya dipulihkan. Ada kata restorasi di situ, restore. Kita buka sama-sama di Mazmur 51 ayat yang ke-12. Saya baca ini dari firman Allah yang hidup. Berbicara tentang restorasi, restored. Mazmur 51 ayat ke-12. Kembalikan kepadaku sukacita keselamatan yang daripadamu. Dan jadikanlah aku rela menaati engkau. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan unwilling spirit. Ya kalau nggak salah ya, unwilling spirit. Ya, kita akan belajar sama-sama di sini ya. Bahwa hanya kasih Tuhan yang sempurna yang dapat mengembalikan kita kepada sukacita keselamatan. Maksudnya gimana? Pada saat Mazmur ini dituliskan oleh Daud ya. Daud pun pernah mengalami yang namanya hilang sukacita di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan karena dosa. Saya terberkati dengan Pastor Iman tadi pagi bahwa orang yang dipakai Tuhan belum tentu dia kenal dekat dengan Tuhan. Ya. Dan kita percaya bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih penting daripada apapun. Daud yang kita lihat orang yang dahsyat, yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Daud pun pernah mengalami hilang sukacita di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan karena dosa. Dan di sini kita belajar sama-sama bahwa Daud menyadari bahwa kasih Tuhanlah yang bisa membawa dia kepada sukacita yang sejati. Dikembalikan sukacitanya, yaitu sukacita ketika kita berada di dalam keselamatan dan menyadari bahwa kita sudah diselamatkan. Maksudnya gimana? Di dalam Mazmur ini kita sama-sama belajar ya, sukacita keselamatan. Ya, apa yang dialami Daud, dia bukan mengalami kehilangan keselamatan, tetapi dia mengalami yang namanya kehilangan sukacita karena dosa. Yang membuat Daud tidak bisa menikmati keselamatan yang Tuhan berikan. Poinnya di sini. Kita jadi tidak bisa menikmati keselamatan yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena hilang sukacita. Hilang sukacita. Kenapa bisa kita hilang sukacita? Oleh karena kita masih hidup di dunia ini. Ada banyak sekali dosa. Dan kita percaya bahwa seperti Daud ya, kasih Tuhanlah yang bisa membawa kita semua kepada sukacita yang sejati. Sukacita ketika kita berada di dalam keselamatan dan menyadari bahwa kita sudah diselamatkan. Dan dikatakan ya, dan jadikanlah aku rela menaati engkau. Di situ saya ingin menyampaikan sebuah poin bahwa hanya dengan roh Tuhanlah yang membuat kita bisa taat akan Tuhan. Menurut saya ini adalah hal yang sangat-sangat sinkron dengan apa yang disampaikan Pastor Iman. Kekristenan itu gak sulit, tapi mustahil. Nah oleh sebab itu belajar seperti Daud. Kita tahu bahwa hanya roh Tuhanlah yang bisa membuat kita taat akan Tuhan. Pada saat kita ya tidak mengaktifasi roh Tuhan dalam kehidupan kita, disitulah kita menjadi orang yang kehilangan sukacita keselamatan. Seperti Daud yang menginginkan mengalami pemulihan di dalam sukacita keselamatan. Ketika kita merendahkan diri, ketika kita bertobat dan menyerahkan diri kita kepada Yesus, Dia sendirilah yang akan memulihkan kita dengan kebenarannya. Membawa kita kepada kondisi yang mula-mula, direstorasi kepada kondisi yang mula-mula, yaitu apa sih permulaan kita? Segambar dan serupa dengan Kristus. Pada saat kita mau, ya seperti Daud menginginkan mengalami pemulihan di dalam sukacita ya. Kita merendahkan diri, kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan diri kita kepada Yesus.
Dia sendiri akan memulihkan kita dengan kebenaran Tuhan dan membawa kita kembali kepada kondisi kita yang mula-mula, yaitu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Nah, saya ingin mengatakan, He can make you beautiful from broken pieces. He can make you beautiful from broken pieces. Maksudnya gimana? Walaupun kita mungkin adalah orang yang hancur karena dosa dan rusak oleh karena ketidaktaatan kita. Sekali lagi bahwa Allah tidak akan pernah mau membuang kita. Sebaliknya Dia akan memandang kita sebagai sesuatu yang berharga yang perlu dipulihkan. Oleh karena dosa kita menjadi orang yang hancur secara berkeping-keping. Tetapi di mata Tuhan, ketika Tuhan melihat adanya keping-keping di situ, Tuhan cuma lihat gini, wow, this is good. Ya, Tuhan ambil kepingan itu satu persatu. Kemudian oleh Tuhan ya dirangkai, disusun kembali menjadi satu bentuk yang indah. Ya, karena Tuhan ahlinya untuk mereka-rekakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. 100% love, 100% restore. Yeskiel 36 ayat 26 sampai dengan yang ke-27. Yeskiel 36 ayat ke-26 sampai dengan ke-27 dikatakan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di poin ini saya akan menutup dengan sebuah kalimat seperti ini. Nobody can go back and start a new beginning. But anyone can start today and make a new ending. Kita gak akan pernah bisa kembali kepada masa lalu kita. Kita gak akan pernah bisa kembali kepada histori kita. Saya sering mengatakan bahwa 1 detik berlalu itu sudah menjadi masa lalu. Tapi percayalah, Dia adalah Allah yang Alfa dan Omega. Bahkan your past mistakes atau apapun juga kesalahan masa lalu kita benar-benar sudah diampuni Tuhan dan sudah ditebus oleh Tuhan. Realitanya adalah kita gak akan bisa kembali ke masa lalu. Tetapi kita bisa memulai hari ini dan kita bisa membuat akhir yang baru. Akhir yang barunya apa? Kita mau hidup dan berjalan di dalam kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Karena 100% we are loved by God. Ya, this is something yang saya percaya bahwa pada saat kita dikasih secara sempurna oleh Tuhan ya, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan melihat kita adalah ciptaannya yang paling berharga. Sekali lagi keberhargaan itu sudah menjadi identitas kita. Mau kita hancur berkeping-keping, ya Tuhan tidak akan pernah menyingkirkan kita. Yang adalah apa? Dia akan turun, akan ambil gitu. Ya, oh the overwhelming, never ending, reckless love of God. Dia adalah Tuhan yang rela untuk meninggalkan 99 domba yang ada hanya untuk menyelamatkan satu yang terhilang. Luar biasa kan? Mau sehancur apa kepingan kita saat ini? Gak ada yang bisa menghambat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada saat Tuhan mulai turun, dia ambil satu persatu kepingan itu. Wow, dahsyat. Restorasi dikembalikan kepada kondisi kita yang mula-mula. Yaitu apa? Segambar dan serupa Kristus. Dan poin yang terakhir, kita berbicara tentang 100% love. Oleh sebab itu kita 100% renew. Atau 100% kita diperbarui. Ada renewal, pembaruan di situ. Kita buka sama-sama di Lamentations 3. Ya, Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan ke-23. Saya baca ini dari English Standard Version dikatakan, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ya, pada saat saya merenungkan ini kan kasih Allah tidak berkesudahan. Wow. Oke, tidak berkesudahan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan the steadfast love. Kata the steadfast. Pada saat saya belajar ini, kata the steadfast ini berarti apa sih steadfast ini? Firmly fixed in place,
immovable, and not subject to change. Ini bukan pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi kata steadfast ini artinya apa? Terpasang dengan kuat, tidak bergerak, tidak dapat berubah dan tidak dapat diubah. Steadfast. Ya. Nah, pada saat kita merenungkan ayat ini di Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23, kasih Allah tak berkesudahan, you are 100% love. Ya, maksudnya gimana? Saat kita merenungkan ayat ini, betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Kasihnya itu adalah tetap, ya, tidak tergoyahkan dan tidak berubah kepada kita. Tolong kasih saya bahasa yang sederhana. Bahasa yang sederhananya adalah Tuhan tidak akan pernah mempertimbangkan kembali keputusannya di dalam mencintai kita. Itu Tuhan kita, 100% love. Tuhan tidak akan pernah mempertimbangkan kembali keputusannya di dalam mencintai kita. That's our God. Itu adalah Tuhan kita. Dan kemudian saya mulai belajar lagi. Wow, ini luar biasa ya, renew, diperbarui. Ya. Di dalam bahasa Ibrani, will never come to end. His mercy never come to an end. Kata to end atau selesai menggunakan kata kalah. Kalah. Terjemahnya menggunakan kata kalah. Artinya kalah itu apa? Selesai, tuntas, hilang, habis, gagal, tidak mampu. Itu terjemahannya. Ya, dan kalau kita gunakan ayat ini ya untuk mengencourage kita, untuk menguatkan kita, berarti apa? Kasih Allah itu tidak akan pernah selesai. Kasih Allah itu tidak akan pernah habis atau tuntas. Kasih Allah itu tidak akan pernah hilang dari kita. Kasih Allah itu tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kita. Dan kasih Allah itu tidak akan pernah tidak mampu untuk menyelamatkan kita. Itu kasih Allah kepada kita. Begitu luar biasanya kasih Tuhan pada kita, di mana kita selalu merasakan kemurahan demi kemurahan Tuhan. Saya percaya pada saat kita merasakan penyertaan demi penyertaan, kemurahan demi kemurahan yang baru setiap hari sepanjang waktu, sepanjang masa, itu karena kemurahan Tuhan itu adalah produk dari kasih Kristus. Bukan transaksional, oh saya harus berbuat baik dulu supaya saya diberkati. Saya harus memberi dulu. Ya, nih saya memberi dulu supaya saya bisa diberi kembali. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran transaksional. Dan yang Tuhan mau apa? Pada saat kita menyadari kasih Kristus dan pada saat kita menyadari bahwa ada kemurahan-kemurahan Tuhan yang merupakan produk dari kasih Kristus, itu bukan karena kita melakukan transaksi kepada Dia. Itu karena Dia sepenuhnya 100% mengasihi kita. Dan oleh karena kita dikasih Tuhan secara 100%, sudah seharusnya kita sadar bahwa menjadi kemauan kita untuk kita memberi. Menjadi kemauan kita untuk kita mengasihi. Ya, karena apa? Karena Dia tidak pernah hitung-hitungan terhadap kita. Ketika Dia mengasihi, ya tadi ini, kasih Allah tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Nah, selalu baru setiap pagi, sekali lagi bukan berbicara hanya tentang ketersediaan, tetapi berbicara tentang yang namanya akses. Selalu baru setiap pagi itu tidak berbicara tentang ketersediaannya, tetapi berbicara tentang aksesnya. Maksudnya gimana? Pada saat Tuhan 100% mengasihi kita, maka kita punya akses di dalam kemurahan-kemurahannya. Asalkan memang kehidupan kita bergantung sepenuhnya pada Dia. Gak usah khawatir, pokoknya kasih Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Disitulah kita mendapatkan kekuatan. Kata kalah, gagal, apa tadi? Selesai, tuntas, hilang. Lebih menerjemahkan, tidak persudahannya itu seperti apa sih? Dia itu kasih Allah itu tidak akan pernah habis. Kasih Allah itu tidak akan pernah gagal. Kasih Allah itu tidak akan pernah hilang. Ya. Dan saya ingin tutup dengan kalimat yang terakhir bahwa God's love is more than enough for you. Kita percaya bahwa siang hari ini kita boleh belajar sama-sama pada saat kita 100% dikasihi Tuhan. Di situ kita beroleh penebusan. Ya, kita fully redeem. Setelah itu, setelah Tuhan menebus kita, ada restorasi, dikembalikan kita kepada kondisi yang mula-mula. Kita serupa dengan Yesus Kristus. Hubungan kita dipulihkan dengan Kristus.
Karena kita tidak akan pernah bisa terkoneksi dengan Dia tanpa Dia yang mengambil langkah untuk menyelamatkan kita. Dan yang terakhir, percayalah bahwa kalau kita berada di dalam kasih Tuhan yang sempurna, kemurahan-kemurahan Tuhan itu adalah produk dari kasih-Nya. Dan kita percaya bahwa setiap hari, sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang kehidupan kita, selalu ada kemurahan. Selalu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.